Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Desi Apriani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 25044110073 bidang studi Guru Bahasa Indonesia. Pada hari ini, Rabu 27 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 7 MTS Hifzil Quran Yayasan Islamic Center Sumatera Utara dengan materi menuliskan teks prosedur. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tunggu hingga minyak matang. Sambil menunggu minyak matang untuk menunggu mie goreng. Dan jangan lupa kita rebus supaya matang merata. Jika minyak sudah matang, lalu matikan kompor. Kemudian taruh mie di atas piring. Lalu aduk-aduk hingga mie dan bumbunya tercampur merata. Dan jadi deh mie goreng siap disajikan. Selamat mencoba. Oke, dari video tersebut apa yang bisa kita pelajari hari ini? Oke, cara membuat mie goreng. Ada nggak tahapan-tahapannya? Ada. Itulah yang mau kita pelajari hari ini. Jadi kalau dia seperti itu termasuk teks apa ya? Teks prosedur. Ya semuanya. Teks prosedur. Ya. Langkah-langkah yang berurutan. Berarti antara langkah-langkah yang pertama sampai dengan misalnya ada langkah-langkah yang keenam itu harus berurutan, tidak boleh lompat. Tidak boleh lompat-lompat. Ciri yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Salah satu kata penghubung apa kakak? Kemudian apa lagi? Bahasa yang mudah dipahami. Kalau kalian buat teks prosedur, pakai bahasa yang tidak dipahami, maka orang yang membaca teks prosedur kalian itu bisa kebingungan. Jadi gunakanlah bahasa yang simple, bahasa yang orang lain itu paham. Gak perlu pakai bahasa yang terlalu rumit. Ya. Baru yang terakhir adalah fokus pada tujuan akhir. Oke, fokus pada tujuan akhir. Contoh tadi nih, yang tadi ibu putarkan video, mie goreng. Tujuan akhir dari mie goreng itu apa? Kenyang, makan, bisa dinikmati. Tujuan akhirnya kan seperti itu kan. Jadilah sebuah mie goreng yang enak, yang bisa dinikmati. Itu tujuan akhirnya. Kemudian setelah kita tahu ciri-cirinya itu, baru kita masuk yang namanya struktur. Struktur yang pertama adalah tujuan seperti yang ibu katakan tadi. Tujuan itu apa? Tujuan itu adalah sesuatu yang ingin dicapai. Ketika kamu membuat sesuatu, kamu harus mencapai tujuannya itu apa. Ketika kamu mau melakukan sesuatu, kamu juga harus tahu tujuannya itu apa. Kemudian yang kedua, bahan dan alat. Kalau mau buat makanan, kalau mau buat minuman, harus ada bahannya, ada alatnya. Jangan alatnya aja tapi nggak ada bahan, akan jadi makanan atau minumannya. Kemudian yang ketiga harus ada langkah. Tadi urutan-urutan yang harus sesuai, urutan yang harus sistematis, tidak boleh lompat sana, tidak boleh lompat sini. Baru yang terakhir penutup atau kesimpulan. Kakak, penutup atau kesimpulan dalam teks prosedur itu boleh ada, boleh tidak ada. Jadi tidak jadi masalah. Baru selanjutnya kita masuk bagian kaidah kebahasaan. Oke, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama, ada menggunakan verba imperatif. Saya ulang lagi. Ada menggunakan verba imperatif. Kaidah apa verba imperatif? Ya, kata kerja yang menunjukkan perintah atau larangan. Tadi perintah, diamkan, sisihkan, potong. Kalau yang larangan contohnya apa ya? Dihindari, jauhkan. Kemudian yang selanjutnya menggunakan menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang menyatakan yang menyatakan
waktu. Contoh kata penghubung yang menyatakan waktu. Waraha. Setelah itu, Hmm. kemudian baru Iya, setelah itu dan lain sebagainya. Lanjut lagi, menggunakan kata numeral atau numeralia. Numeralia itu adalah maksudnya menggunakan kata bilangan. Bisa pertama, bisa satu, bisa dua, bisa seperempat. Misalnya nih, kamu buat pokat kocok, maka kamu buatnya misalnya gini, 1, 2, 4. Atau setengah sendok susu kental manis. Setengah dan 1 itu adalah numeralia. Baru yang terakhir, menggunakan keterangan jarak. Apa keterangan jarak, Zahira? yang menjelaskan tentang langkah-langkahnya. Yang menjelaskan mengenai langkah-langkahnya. Contohnya apa? Misalnya menghidupkan kompor, Hmm. baru menuangkan air ke dalamnya, lalu mengaduk sampai larut. Oh gitu. Bentar. Oke, sampai situ ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut nih? Nggak ada. Baru yang terakhir itu kita lanjut ke jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Yang ketiga, teks prosedur pokok. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana itu adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya itu hanya berisi 1 sampai dengan 2 langkah-langkah, artinya tidak ribet. Sementara teks prosedur kompleks, teks prosedur yang lebih rumit dibandingkan teks prosedur sederhana. Ya, artinya langkah-langkahnya banyak, urutannya
belajar yang lalu. Apa yang sudah dipelajari dituangkan ke dalam gelas dan siswakan sudah siap untuk diminum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Oke, masing-masing kelompok sudah menampilkan presentasinya masing-masing. Ada penilaian dari masing-masing kelompok, ada plus, ada minusnya. Oke, ya. Jadi yang bagus tetap lebih diperbaiki, yang kurang bagus nanti akan lebih diperbaiki kembali. Kemudian, kakak, masalah kita di bagian akhir dari pembahasan kita mengenai teks prosedur. Di dalam pembuatan teks prosedur tadi kan ada langkah-langkah, kan, kakak? Ada berbagai macam hal yang harus kita perhatikan. Dari semua pembelajaran kita ini untuk hari ini, apa sih kak kesimpulan dari teks prosedur? Bagus, kesimpulannya apa bisa kamu ambil? Agar membuat sesuatu lebih buruk. Agar membuat sesuatu lebih buru-buru dan sistematis. Baik kita, apa kesimpulan yang bisa kamu ambil dari pembahasan teks prosedur? Supaya kita lebih bisa melakukan sesuatu dengan sistematis dan baik. Oke, artinya kita melakukan segala sesuatu hal itu menjadi lebih baik, lebih sistematis. Tidak boleh tumpang tindih, ya kak ya? Nanti setelah pembelajaran ini saya akan memberikan tugas remedial yang akan saya berikan nanti atau saya titipkan nanti kepada perwakilan dari teman kalian. Saya bagikan nanti lembaran soalnya, saya kasihkan ke ketua kelas ya kak ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini,